Ducati, BMW, Yamaha, Honda, Kawasaki. Ini adalah beberapa nama brand sepeda motor yang paling terkenal saat ini. Dan ini udah beberapa kali yang kita bahas. Dan di luar sana juga banyak creator dan channel-channel lain yang udah bahas. Hasilnya, saya rasa sih bosen ya, kasih itu-itu aja. Jadi, welcome! Lagi-lagi ini channel Cakap Moto. Masih belum balik ke Cakap Auto karena saya masih pengen ngebahas motor. Dan saya ragu sih, kalian pernah dengar nama motor ini nggak? Dan nggak, ini bukan Bimota. Meskipun ya saya nggak yakin kalian udah pernah dengar Bimota. Bukan juga Kagiva, bukan Virus, bukan Italjet, bukan Gas-Gas, atau Moto gimana sih cara bacanya? Ya, bukan itu. Motor yang bakal jadi highlight kita di episode kali ini datang dari negeri The Queen, negeri di mana barang ini Anda sebut chips dan bukan fries, dan barang ini Anda sebut a bowl of water dan bukan a bottle of water. Dan mereka ini adalah Crichton Motorcycles. Bulan November lalu, kemarin mereka baru launching satu unit motor baru kreasi mereka yang bermesin Doritos dan mempunyai performa yang cukup gila. Namanya adalah Crichton CR700W. Gila kayak mana? Mungkin pertanyaan Anda bakal seperti itu ya. Jadi sebelum saya masuk ke detail-detailnya itu seperti apa, ini saya spill sedikit tentang gilanya itu. Jadi kita tahu di dunia motor itu tentunya mesin-mesin yang paling berperforma tinggi itu bakal kita temuin di ajang balapan MotoGP. Nah, performa tinggi di sini bukan cuman berarti kita lihat powernya tinggi artinya performa tinggi gitu ya. Enggak, tapi menurut saya yang lebih menentukan performa itu adalah power to weight ratio-nya. Hingga hal-hal seperti ya chassis, geometri, suspensi, dan lain sebagainya lah. Tapi pertama-tama kita coba lihat dari faktor PWR-nya dulu nih, power to weight ratio-nya. MotoGP itu punya bobot motor minimum di 157 kg. Dan meskipun kita nggak bisa nemuin sih, saya nggak bisa nemuin data resmi yang nyebutin spesifik power MotoGP itu seperti apa. Tapi kita bisa assume angka 280 hingga 250 horsepower gitu masih mungkin lah ya. Dan kalau kita hitung jadinya MotoGP itu rata-rata punya power to weight ratio di angka 1,7 hingga 1,8 horsepower per kilogram. Sebagai perbandingan, mobil F1 punya bobot rata-rata 700-an kilogram dengan power output 1000 horsepower. Dengan begitu, kalau kita hitung power to weight ratio-nya mobil F1 itu ada di sekitar 1,2 hingga 1,4 horsepower per kilogram. Nah, terus kita balik lagi ke si Crichton ini. CR700W yang paling baru ini dikatain bakal punya power output 220 horsepower. Kedengarannya nggak banyak ya kan, nggak gede-gede amat. Tapi ini motornya hanya 130 kg loh. Jadinya kalau kita hitung, itu power to weight ratio-nya itu nyentuh angka 1,69 horsepower per kilogram. Ini udah mendekati MotoGP dan bahkan ini lebih tinggi dari PWR-nya F1. Bobot dari motornya sendiri saya rasa ini juga cukup gila. Jadi kalau kalian tahu, NMAX tahun 2020 dan 2021 itu yang tipe ABS connected ya, itu bobotnya 132 kg. Dan si Crichton ini hanya 130 kg. Gila ya? Lo bayangin aja motor bermesin 700cc itu bobotnya bisa sama kayak Scutic, kayak NMAX gitu. Dan saya rasa nih cornering di Crichton ini bakal gila banget, ini bakal lincah banget. Nah, ngomong-ngomong soal mesin, ini adalah salah satu hal yang cukup menarik di motor ini. Jadi, Brian Crichton, yaitu si pendiri Crichton Motorcycles sendiri, ini adalah bekas staff Norton. Dimana saat beliau di hire Norton di tahun 1980 untuk ngembangin divisi balapnya mereka itu, beliau ngehasilin RCW 588. Jadi RCW 588 ini adalah sebuah superbike bermesin rotari yang berhasil nyabet title BSBK dan Senior TT di tahun 1990 dan 1992. Nah, notice gak? Ini saya sebut mesin motor ini apa? Jadi rotary engine ya, atau lebih teknisnya kita terkenal dengan nama Wankel engine. CR700W yang dikembangin sama Brian Crichton ini juga sama. Beliau nyematin mesin Wankel dual rotor yang berkapasitas 690cc. Jadi ini mungkin kejadiannya seperti ini. Pada suatu hari Brian Crichton bangun dan beliau bingung nih ya, mau beli RX-7 atau beli Ducati. Dan pada akhirnya dia ngabungin
keduanya dalam satu paket gitu, sehingga muncullah superbike yang bermesin Doritos kayak gini. Nah, seperti yang tadi udah sempat kita bahas, emang ini motor spesial banget sih. Salah satunya ini dari segi bobotnya. 130 kg untuk motor bermesin 700 cc itu cukup gila ya. Bahkan kayak CBR 150 kalau nggak salah 160 kg ya, atau yang 250 cc. But I digress. Kira-kira kenapa motor ini bisa seringan itu? Hal ini nggak bisa langsung kita pinpoint ke satu aspek gitu. Tentunya ini adalah kombinasi dari beberapa komponen atau beberapa desain yang ada di motor ini. Dari blok mesin yang pakai alloy aluminium LM24 hingga punya wear surface yang dilapisin molybdenum dan nikasil, dan juga seal-seal di ruang bakarnya itu bahkan memakai keramik silikon nitrit. Transmisi sih standar lah ya untuk model-model superbike balap, tapi yang nggak standar itu adalah complete assembly dari mesin dan transmisi motor ini. Itu bobotnya hanya 46 kg. Again, dari segi chassis dan bodi, ini udah pasti aluminium dan carbon fiber bakal jadi bahan utama dalam konstruksinya. Suspensi bisa dipilih, bisa pakai Öhlins atau B2Bo. Rem juga tentunya pakai Brembo yang udah monoblock superbike spec. All in all, CR700W ini adalah motor yang sangat inovatif dan frankly special karena motor ini hanya bakal diproduksi 25 unit dengan harga per unitnya itu 85.000 pound sterling. Ya kira-kira sekitar 1,6 M lah ya. Dan kalau kalian suatu saat bisa ngedapetin motor ini, ya ini motor juga kalian nggak akan bisa bawa kendaraan di jalan raya, alias ini motor yang track only. Salah satu alasannya ini tentunya karena mesin Doritos atau mesin Wankel yang dipakein di motor ini basically itu adalah mesin yang ngebakar oli, kayak mesin 2 tak gitu. Sehingga ini motor nggak akan bisa lolos uji emisi. Tapi to be honest, power 220 horsepower dengan torsi 146 Nm itu di motor yang semungil itu dan hanya berbobot 130 kg. Itu mengerikan sih. Jadi ya, saya doain suatu hari kalian ada yang bisa ngedapetin ini motor. But please, think twice kalau kalian mau bawa ke jalan raya. So, saya rasa itu aja episode kita kali ini. Saya harap kalian bisa learn something new dan semoga kalian suka dengan konten ini. In which case, jangan lupa buat like dan share video ini ke teman-teman and family-nya kalian. Dan buat yang belum subscribe juga jangan lupa buat subscribe ke channelnya kita. Itu akan sangat membantu bagi saya. So, gua Nico dan until next time.